Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan memaparkan tentang pengaruh asupan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Anggota kelompoknya terdiri dari Akbar dengan NPM 031, Eka dengan NPM 034, Syafira dengan NPM 043, Indah Ajeng dengan NPM 047, Isma Latika dengan NPM 050, Nadia Rahma dengan NPM 052, dan Ratu dengan NPM 060. Yang pertama adalah seperti yang kita tahu, pangan merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Dalam pangan, keamanan serta kualitas makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Kualitas makanan didasarkan pada keamanan serta kandungan gizi yang terdapat pada pangan tersebut. Sehingga jika menurunnya kandungan gizi dan kualitas pangan itu dapat terjadi karena adanya kerusakan pangan. Kerusakan pangan itu apa? Kerusakan pangan adalah perubahan karakteristik baik fisik maupun kimiawi suatu bahan makanan yang tidak diinginkan atau adanya penyimpangan dari karakteristik normal. Nah, selanjutnya adalah kerusakan bahan pangan itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini meliputi aktivitas kadar air, tingkat kematangan dan sifat internal bahan pangan, sedangkan faktor ekstrinsik itu meliputi proses distribusi, komposisi, udara, suhu dan tekanan, dan kontaminasi mikroba. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang ada 4 yang kami bahas. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan pada buah apel. Yang kedua adalah apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan pangan pada buah apel. Yang ketiga ada apa saja jenis kerusakan pangan yang dapat terjadi pada buah apel. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mencegah dan meminimalkan kerusakan pada pangan buah apel. Tujuannya sebagai rumusan masalah yang pertama adalah mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan pada buah apel. Yang kedua adalah mengetahui berbagai jenis kerusakan pangan yang terjadi pada buah apel. Yang ketiga adalah mengetahui tingkat kerusakan pada buah apel. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara mencegah dan meminimalisirkan kerusakan pangan pada buah apel. Selanjutnya, kelompok kami membahas tentang pengaruh kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan pada buah apel. Jadi kerusakan pangan itu dapat berdampak negatif ketika si kandungan gizi dan kualitas makanan itu mengalami penurunan kandungan gizi dan kualitas makanan karena si kandungan gizi dan kualitas makanan itu meningkatkan risiko keracunan makanan, perubahan keseimbangan rasa sehingga mudah mengalami kerusakan. Dan dari 100 gram buah apel itu memiliki komposisi yang dimana sebanyak 58 kalori, 0,3 gram protein, 0,4 gram lemak, 14,9 karbohidrat dan 5 mg vitamin C. Vitamin C juga namanya tuh si vitamin C juga berdampak sedikit karena terjadinya terhadap suhu, konsentrasi gula, dan garam, pH kadar air, oksigen, dan cahaya. Penurunan kadar vitamin C pada buah apel biasanya disebabkan oleh terjadinya penyimpanan dan pengolahan yang tidak benar. Dan penurunan kandungan vitamin C dan tangkal asam pada apel berlangsung ketika si penyimpanan ini berlangsung cepat. Jika si suhu ruangannya itu mengalami fluktuatif dan berakhir di suhu stabil. Untuk beberapa jenis bakteri patogen dan jamur itu biasa kita sebut Botrytis cinerea. Nah, ini meningkatkan risiko pembusukan dan meningkatkan keracunan makanan serta mengakibatkan perubahan kandungan zat gizi, rasa, aroma, tampilan, bahkan tekstur dari si buah apelnya itu ketika si konsumen ini mengalami mengurangi daya tarik beli konsumen. Terus peningkatan dari keracunan makanan sendiri dapat terjadi akibat kerusakan pangan yang meningkatkan risiko keracunan makanan. Misalnya makanan itu terkontaminasi oleh bakteri patogen karena tidak disimpan dengan benar. Hal ini dapat mengakibatkan keracunan makanan
dapat berdampak buruk pada kesehatan tubuh. Dari kerusakan pangan sendiri juga seringkali mengakibatkan dari perubahan mulai dari rasa, aroma, bahkan tekstur makanan, termasuk pada buah apel yang dimana kalau misalkan isi buahnya itu kita taruh di tempat suhu ruang yang lama, misalkan di dalam kulkas kita menyimpan buah apel, itu lama-lamaan si tekstur si buah-buahnya itu bakal berubah menjadi warna merah hitam atau kecoklatan. Bahkan si bentuk rasanya itu jadi menjadi lebih asam. Selanjutnya aku menjelaskan ini tentang kerusakan pangan pada buah apel. Kerusakan pangan itu biologis yang dimana disebabkan oleh reaksi metabolisme atau yang diinginkan terdapat dalam bahan pangan sehingga terjadi autolisis dan berakhir dengan kerusakan sehingga pembusukan. Yang dimana kuantitas pematangan pada buah apel ini semakin meningkat, maka terjadinya peningkatan kadar gula akibat hidrolisis dan kemudian menjadi gula sederhana. Hal ini mengakibatkan buah menjadi lebih cepat rusak. Selanjutnya dijelaskan oleh Rasani. Selanjutnya ada kerusakan kimiawis. Kerusakan kimiawis ini terjadi akibat paparan oksigen, enzim, dan cahaya. Nah, salah satu kerusakan kimiawis yang umum terjadi pada buah apel itu adalah perubahan warna dan tekstur serta penurunan tingkat kualitas rasa dan nutrisinya. Lalu pencoklatan enzimatis pada buah apel selama proses ini itu disebabkan oleh enzim olefenol oksidase yang bereaksi dengan senyawa fenol yang mengakibatkan penurunan kualitas rasa, meningkatkan sifat basa dan merusak nutrisi pada buah apel. Selanjutnya ada kerusakan biokimia. Kerusakan biokimia ini terjadi akibat komponen kimia yang mengalami perubahan yang tidak diinginkan secara biologis seperti oksidasi, hidrolisis, dan reaksi enzimatis. Nah, lemak pada apel ini rentan terhadap oksidasi yang dapat menghasilkan senyawa oksidatif yang dapat mengubah cita rasa, aroma, dan tekstur serta dapat mempengaruhi umur makanannya. Nah, terus enzim alami pada apel ini dapat menyebabkan hidrolisis protein, karbohidrat, dan lemak yang dapat mengubah perubahan dalam tekstur dan rasa buah. Nah, yang terakhir ini ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini disebabkan oleh adanya benturan mekanis seperti benturan antar buah. Lalu saat dipanen dengan alat tertindih ataupun tertekan saat pengangkutan serta terjatuh yang dapat mengakibatkan perubahan bentuk ataupun cacat seperti memar, tersobek ataupun sobek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada cara mencegah dan melakukan kerusakan pangan pada buah apel. Yaitu cara untuk mencegah perubahan warnanya. Buah apel ini menggunakan senyawa kimiawi penghambat endogin seperti asam ascorbat, asam sitrat, kalsium klorida, natrium metabisulfit, dan asistin. Pencegahan kerusakan bahan pangan pada apel dapat dilakukan dengan mengurangi kontaminasi lingkungan untuk kerusakan bahan pangan akibat mikroba, dapat dihambat dengan cara menyimpan makanan pada suhu rendah dan dapat pula membunuh mikroba dengan cara disterilisasi atau iradiasi. Adapun beberapa pencegahannya yaitu ada pencegahan kerusakan mekanis ini dilakukan dengan sangat hati-hati saat menempatkan buah apel hasil panen pada kemasan. Lalu ada pencegahan kerusakan kimiawi dapat dilakukan dengan cara pemanduan suhu tinggi ataupun rendah dalam penyimpanan buah apel. Lalu ada pencegahan kerusakan biologis pada buah apel ini dapat dilakukan dengan cara penyimpanan dan proses pembudangan yang tepat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat kerusakan pada buah apel. Yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisik ini disebabkan oleh tekanan, suhu yang terlalu rendah atau suhu yang terlalu tinggi. Yang kedua itu ada faktor mekanis, faktor kimiawi. Faktor kimiawi ini disebabkan oleh polusi udara seperti ozon dan sulfur dioksida serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga ini ada faktor biologis. Faktor biologis ini disebabkan oleh mikroorganisme penyebab kerusakan pada buah. Salah satu
satu penyebab kerusakan pada buah itu mikroorganisme adalah kapak. Kapak ini salah satu jenis jamur yang dapat membuat pembusukan pada buah. Nah, selain dari faktor fisik, biologis, dan kimiawi, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kerusakan pada pangan, yaitu air. Nah, bahan pangan yang memiliki tingkat kandungan air yang lebih tinggi itu akan lebih mudah mengalami pembusukan, karena kelembapan yang tinggi itu menjadi lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, penyebab pembusukan. Oleh karena itu, bahan pangan yang memiliki kandungan air yang tinggi, penyimpanan dan penanganannya itu dilakukan secara khusus agar terhindar dari mikroorganisme tersebut. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kerusakan pangan dapat berdampak negatif seperti adanya penurunan kandungan gizi dan kualitas pangan, terus menyebabkan meningkatkan risiko keracunan makanan, perubahan keseimbangan rasa hingga terjadinya pembusukan. Nah, pada buah apel ini penurunan yang paling signifikan itu terjadi pada suhu ruang. Jadi keasaman total pada buah apel ini akan mengalami penurunan apabila penyimpanannya itu disimpan di dalam suhu ruangan. Selanjutnya ada faktor fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pangan. Yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisik ini disebabkan oleh tekanan, suhu yang rendah atau suhu yang tinggi. Yang kedua ada faktor kimiawi yang disebabkan oleh polusi udara seperti ozon dan sulfur dioksida serta penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga ada faktor biologis. Faktor biologis disebabkan oleh mikroorganisme penyebab pembusukan pada buah. Selanjutnya ada cara pencegahan agar bahan makanan terutama buah apel ini terhindar dari kerusakan makanan. Cara pencegahan yang pertama itu cara pencegahan kerusakan mekanis. Itu dapat dilakukan dengan cara hati-hati pada saat menyimpan atau pada saat penyimpanan hasil panen pada kemasan. Selanjutnya itu cara penyimpanan kerusakan kimiawi ini itu dengan cara pengaturan suhunya harus stabil dan sesuai dengan buah apel itu agar tidak terjadi kerusakan. Selanjutnya ada pencegahan biologis. Pencegahan biologis ini dilakukan dengan cara penyimpanan dan proses penggudangan yang tepat agar terhindar dari mikroorganisme penyebab kerusakan pada buah. Berikut dokumentasi yang dapat dilakukan oleh kaum petani dan beberapa referensi yang dilakukan untuk menyusun presentasi. Baik, langsung saja ke sesi tulisnya. Jadi pada pertama itu faktor apa yang menyebabkan turunnya kadar vitamin C pada buah apel? Adanya belakangan ya. Pertanyaan kedua, apa pengaruh kerusakan pangan terhadap kualitas pangan? Yang pertanyaan itu adalah bagaimana peningkatan keracunan makanan yang dapat terjadi akibat kerusakan pangan pada buah apel. Saya Denitra dari kelompok 1.
Jadi pertanyaannya itu adalah Jadi karena ada jenis bakteri patogen berjamur seperti Botrytis-cinerea. Selanjutnya, sensitivitas kadar vitamin C dipengaruhi oleh apa saja? Vitamin C ini sensitif terhadap suhu, konsentrasi gula dan garam, pH, kadar air, oksigen, dan cahaya. pertanyaan terakhir ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan perubahan warna coklat pada buah apel yang sudah dipotong? Ulang ya pertanyaannya. Enzim polifenol oksidasi yang bereaksi dengan fenol. Jadi sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi